Oke teman-teman, selamat datang lagi di DST episode 30. Dan saat ini kita baru saja selesai menyaksikan pertandingan antara Persipura melawan Persik Kediri. Seperti yang diantisipasi sebelumnya di video saya adalah bagaimana kemudian akhirnya kalau Persipura sedang melawan tim-tim yang justru dekat dengan klasemen atau posisinya, dia akan imbang atau malah justru kalah. Terbukti melawan Persik Kediri sore hari ini kita ditahan imbang, yang artinya memang eh, jangan-jangan ini seperti terprogram di bawah sadar. Usahanya sudah ada, syutingnya sudah ada, polanya sudah terbentuk, tapi yang perlu saya komentari sekarang adalah tentang bagaimana eh, tidak baiknya pemain-pemain Persipura membuka ruang untuk kemudian mengalirkan bola. Banyak sekali selain Persik kemudian pressingnya juga bagus, banyak sekali umpan-umpan yang terkesan dipaksakan ke temannya di depan ataupun di samping yang sudah di marking. Itu jadi hal yang tidak bagus untuk supply dan aliran bola. Dan kejadian itu berulang-ulang terjadi dan kemudian tidak disiasati atau dirubah sepanjang pertandingan. Di babak pertama sebenarnya ya bisa dikatakan melalui possession kita di 53% ya, artinya sedikit banyak menguasai tapi tidak efektif. Peluang-peluangnya juga banyak tapi juga kembali tidak beruntung, mungkin ya bahasa yang tepat daripada tidak bagus. Kata-katanya, pilihan katanya, saya suka lebih memilih tidak beruntung, dan memang mungkin sudah ditakdirkan untuk kita dapat 1 poin. Artinya kita tidak beranjak dari posisi 15 kalau nggak salah ya, karena sebelumnya saya cek kalau posisi kita 3 baru kita bisa naik ke posisi 14. Dan eh, ternyata formula yang kemarin dipakai waktu lawan Persebaya tidak efektif juga dipakai untuk Persik Kediri di sore hari ini. Dan saya belum tahu apa yang akan terjadi di pertandingan selanjutnya besok. Kalau nggak salah lawan Barito ya. Kita justru bisa saja kalah atau imbang lawan Barito. Imbang lah, mungkin imbang. Karena justru kalau lawan tim-tim bawah itu entah kenapa kita jadi seperti lupa diri untuk menang. Jadi kayak ya gagal ambil 3 poin dan lain-lain. Semoga kejadian tidak terulang. Kritik kerasnya masih sama. Elisa Basna banyak melakukan gerakan-gerakan yang tidak penting ya menurut saya dan tidak efektif. Atau mungkin pelatih belum punya pilihan lain karena Hedipo masih belum muncul ya karena COVID. Di menit-menit akhir yang justru menit krusial justru malah banyak melakukan kesalahan. David Romakiek salah terima bola, kemudian banyak sekali salah-salah umpan dipaksakan di garis out itu juga sering dipakai. Jadi semua pergerakannya di 10 menit terakhir banyak yang tidak berguna kecuali kesempatan terakhirnya Yeven dan juga Pahabol yang masih menyamping tipis di sisi kanan dan kiri gawang. eh Terlambat masuknya Ricky Cawor juga bisa jadi penyebab ya, karena ketika Ricky masuk itu banyak pergerakan dinamis yang dia dia ini dia dia lakukan yang bisa membuat pertahanan Persik yang turun level konsentrasinya atau turun level eh, permainannya jadi sedikit lebih bingung dan kocar-kacir. Sebenarnya agak terlambat menurunkan Ricky Cawor, tapi entah kenapa di beberapa kesempatan yang sebenarnya dia bisa bikin shoot, dia tidak lakukan itu. Ada rasa mungkin PD-nya turun atau kurang ya, atau justru karena tertekan banyak sekali eh, tertekan di menit-menit akhir harus bikin gol, jadi dia agak ragu akhirnya. Terus kemudian jatuhnya ke umpan saja yang juga akhirnya banyak tidak berhasil membuahkan gol. So kita berharap semoga kita bisa berhasil ambil 3 poin melawan Barito besok Senin 15.15 ya waktu Indonesia Barat, dan ya semoga tidak terpeleset lagi untuk melawan klub-klub yang justru berada di sekitar
posisi Persipura. Sudah saatnya kita bangkit, teman-teman. Dan sekarang hanya bisa berharap pertandingan yang lain tidak membuat jarak semakin jauh. Terima kasih, salam merah hitam, salam Persipura Jayapura.